Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sekaraji dengan NIM 201806100044, kelas akuntansi 4B Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan analisis laporan keuangan pada sektor pertambangan PT Bayan Resource Tbk. Sebelumnya saya akan memaparkan profil perusahaan. Bayan Resource Tbk atau BYAN didirikan pada 7 Oktober 2004 dan memulai operasi komersialnya di tahun 2004. Kantor pusat Bayan Resource berlokasi di Gedung Office 8, lantai 37 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, KAV 52-53, Jakarta 12190 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bayan Resource Tbk yaitu Dato Dr. Tuk Kuong sebagai pengendali sebesar 51,59%, Enel Investment Holding BF sebesar 10,00% dan Engky Wibowo sebesar 5,96%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BIAN meliputi kegiatan perdagangan, jasa, dan eksplorasi batu bara. Kegiatan utama Bayan adalah bergerak dalam usaha pertambangan terbuka atau surface open cut untuk batu bara termal. Selain itu, Bayan juga memiliki dan mengoperasikan infrastruktur pemuatan batu bara. Saat ini, Bayan dan anak usaha grup merupakan produsen batu bara dengan operasi tambang, pengolahan, dan logistik terpadu. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan saya yaitu pada PT Bayan Resource Tbk. Di sini ada neraca konsolidasi. Nah, neraca konsolidasi di sini terdiri dari aset lancar, kemudian aset tidak lancar, ada liabilitas jangka pendek, kemudian liabilitas jangka panjang, dan ada ekuitas. Nah, untuk akun dan nominalnya itu bisa dipindahkan saja, bisa dilihat maksudnya dari laporan keuangan yang bisa di-download di IDX. Di sini saya menggunakan periode waktunya 2016 sampai dengan 2020, yaitu 5 tahun. Nah, begitupun dengan laba rugi. Di sini ada laporan laba rugi. Untuk akun dan nominalnya bisa dilihat di laporan keuangan PT Bayan Resource Tbk, bisa di-download di IDX. Kemudian langsung saja di sini ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan di sini 2017 atas 2016, ada USD, kemudian ada persen dan ada rasio. Langsung saja di sini untuk USD cara penghitungannya yaitu saya contohkan yaitu kas dan setara kas ya, yaitu cara menghitungnya kas dan setara kas pada tahun 2017 dikurangi kas dan setara kas pada tahun 2016. Kemudian untuk persentasenya, cara menghitungnya jumlah USD yang tadi dihitung, kemudian dibagi dengan jumlah kas dan setara kas pada tahun 2016. Kemudian untuk rasionya dihitungnya yaitu kas dan setara kas pada tahun 2017 dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2016. Nah, begitupun yang lainnya. Cara penghitungannya sama. Kemudian di sini ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Sama saja, di sini ada USD, ada presentase, dan ada rasio. Cara penghitungannya juga sama, yaitu saya contohkan yaitu pendapatan. Cara menghitungnya jumlah pendapatan pada tahun 2017 dikurangi dengan jumlah pendapatan pada tahun 2016. Kemudian untuk persennya dihitungnya yaitu jumlah USD yang tadi dihitung dibagi dengan jumlah pendapatan pada tahun 2016. Nah, untuk rasio cara menghitungnya jumlah pendapatan pada tahun 2017 dibagi dengan pendapatan pada tahun 2016. Begitupun yang lainnya, cara penghitungannya sama. Kemudian ada analisis rasio. Analisis rasio itu terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, kemudian ada rasio profitabilitas. Nah, di sini sudah dicantumkan rumus-rumusnya sehingga tinggal dihitung saja. Nah, di sini ada current ratio, rumusnya total aktiva lancar dibagi hutang lancar.
Nah, begitupun yang lainnya. Kemudian di sini ada rasio perbandingan. Nah, untuk saya contohkan itu current rasio pada PT Bayan Resource. Di sini ada tahun 2016 sebesar 2,54. Nah, nominal ini dipindahkan dari yang tadi dihitung. Nah, dari sini. Nah, kemudian yang lainnya juga sama untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020-nya. Kemudian di sini ada grafik. Nah, di sini ada grafik yaitu dengan memblok. Nah, di sini di blok saja yang ingin dijadikan grafik, kemudian langsung insert, kemudian dipilih. Di sini saya menggunakan grafiknya yang kolom. Sama saja cara penghitungannya, tinggal dipindahkan, kemudian dibuat grafik. Kemudian ada analisis common size. Nah, untuk analisis common size di sini ada neraca konsolidasi, kemudian ada laporan laba rugi konsolidasi. Nah, untuk neraca konsolidasi, nah di sini ada common size. Cara penghitungannya yaitu saya contohkan untuk kas dan setara kas. Nah, cara penghitungannya jumlah kas dan setara kas kemudian dibagi dengan jumlah aset. Nah, jadi semuanya yang termasuk aset itu dibagi dengan jumlah aset. Kemudian di sini ada liabilitas. Nah, untuk liabilitas saya contohkan liabilitas jangka pendek pada utang usaha pihak ketiga, yaitu jumlah utang usaha pada pihak ketiga dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, begitupun yang lainnya. Kemudian ada laporan laba rugi konsolidasi, ada common size. Saya contohkan untuk pendapatan. Nah, pendapatan itu cara menghitungnya jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah pendapatan. Kemudian, nah untuk beban pokok pendapatan, cara menghitungnya jumlah beban pokok pendapatan dibagi jumlah pendapatan. Nah, begitupun yang lainnya dibaginya dengan jumlah pendapatan. Kemudian ada analisis tren. Nah, di sini analisis tren ada neraca konsolidasi dan ada laba rugi konsolidasi. Nah, di sini ada persen. Nah, cara menghitungnya yaitu saya contohkan untuk kas dan setara kas pada tahun 2016. Cara menghitungnya kas dan setara kas pada tahun 2016 dibagi kas dan setara kas pada tahun 2016. Nah, untuk tahun 2017 cara menghitungnya kas dan setara kas pada tahun 2017 dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2016. Nah, begitupun yang lainnya dibagi dengan tahun 2016. Kemudian di sini ada jumlah analisis tren, terdapat sub akunnya ada jumlah aset lancar, ada jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas yang terdiri dari jumlah-jumlah dimasukkan ke tabel ini. Kemudian nah, ini terdapat grafiknya. Grafiknya bisa dibuat di insert, kemudian ada pilihan. Nah, di sini saya menggunakan yang lain ya. Kemudian ada laporan laba rugi konsolidasi untuk analisis tren di sini. Sama saja penghitungannya dengan neraca di atas. Nah, yaitu dengan saya contohkan untuk pendapatan, jumlah pendapatan pada tahun 2016 dibagi jumlah pendapatan pada tahun 2016. Kemudian jumlah yang 2017, jumlah pendapatan pada tahun 2017 dibagi jumlah pendapatan pada tahun 2016. Nah, begitupun yang lainnya dibagi dengan tahun 2016. Kemudian di sini ada analisis tren laporan laba rugi untuk akunnya ada pendapatan, laba usaha, laba rugi sebelum pajak, laba rugi komprehensif tahun berjalan, dan jumlah laba rugi komprehensif. Nah, tinggal dimasukkan dari atas. Kemudian di sini ada tabelnya. Nah, tabelnya bisa dipilih saja di insert. Di sini saya menggunakan tabel yang kolom. Nah, kemudian di sini ada DuPont. Analisis DuPont pada sektor pertambangan. Nah,
Di sini ada penjualan, ada biaya operasi, ada pajak. Nah, kemudian ada aset lancar, kemudian ada aset tetap, ada utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang. Nah, kemudian ini baris pertama itu akun dan nominalnya bisa dilihat di neraca. Nah, kemudian baris kedua bisa dilihat di neraca dan di laba rugi. Nah, yang ini. Kemudian untuk net profit, aset turnover, dan ROI ini bisa dilihat di analisis rasio. Kemudian, nah di sini ada tahunnya, tinggal dipindahkan saja. Kemudian selanjutnya ada analisis cross section. Nah, analisis cross section di sini ada list share atau saham yang beredar pada perusahaan PT Bayan 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, bisa dilihat di annual report. Nah, kemudian terus ada total ekuitas. Nah, lihatnya itu di neraca. Nah, kemudian ada nilai buku. Nilai buku, rumusnya ekuitas dibagi dengan list share, yaitu saham yang beredar. Nah, kemudian ada return of asset, bisa dilihatnya di analisis rasio. Nah, kemudian di sini ada cross section. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ada ROA dan nilai buku. Untuk ROA bisa dipindahkan saja di analisis rasio ataupun dari atas. Kemudian nilai buku bisa dipindahkan dari atas, dan total ini yaitu total ROA dari tahun 2016 sampai dengan total ROA pada tahun sampai dengan tahun 2020. Kemudian nilai buku dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, totalnya 0,786. Kemudian di sini ada rata-rata aritmatika. Nah, rata-rata aritmatika itu bisa dihitung, yaitu dengan total ROA dibagi dengan 5. Mengapa 5? Karena saya menggunakan 5 tahun. Nah, jadi di sini dibagi 5. Kemudian nilai buku juga sama, total nilai buku dibagi dengan 5 karena periodenya 5 tahun. Kemudian di sini ada rata-rata tertimbang. Nah, cara menghitungnya yaitu jumlah ROA. Di sini jumlah ROA tahun 2016, saya contohkan 2016 dibagi dengan jumlah ROA pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, untuk nilai buku juga sama. Saya contohkan 2016. Jumlah nilai buku pada tahun 2016 dibagi dengan total nilai buku 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, kemudian ini jumlahnya rata-rata timbang dari 2016 sampai dengan tahun 2020, dan nilai buku juga tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk median ini saya menggunakan rumus. Nah, kemudian untuk modus tidak ada karena tidak ada nilai yang sering muncul. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis time series. Di sini ada return of asset atau ROA pada PT Bayan Resource, bisa dilihat di analisis rasio. Nah, kemudian di sini ada grafik, tinggal di blok, lalu klik insert, lalu nanti dipilih. Di sini saya menggunakan grafik yang lain. Kemudian di sini ada analisis tren, ada tahun, ada penjualan, ada kode X, kemudian ada Y kali X, dan ada X kuadrat. Nah, untuk tahun untuk penjualan itu bisa dilihat di laporan laba rugi. Kemudian untuk kode X atau tahun, karena saya menggunakan 5 tahun. Nah, ini sudah kebijakannya untuk tahun 2016 min 2, 2017 min 1, untuk 2018 0, untuk 2019 1, 2020 2. Nah, kemudian ini Y kali X, Y kali X itu dihitungnya penjualan dikali kode tahun, kode X. Nah, kode yang tahun itu. Kemudian untuk X2. Nah, X2 ini dihitungnya kode X atau tahun. Berarti jika tahun 2016 itu min 2 dikali 2. Nah, kemudian ini ditotalkan
penjualan ditotalkan, kemudian Y kali X ditotalkan, kemudian X2 ditotalkan. Nah, kemudian di sini dijadikan persamaan tren. Nah, di sini ada A-nya, jumlah Y per N. Untuk jumlah Y, ini jumlah penjualan, dibagi N, yaitu jumlah tahun. Nah, hasilnya hasilnya ini, kemudian jumlah Y, X per X2. Nah, jumlah Y, X tadi sudah dihitung per X2 itu tadi juga sudah dihitung, yaitu 10. Nah, kemudian jadi persamaan trennya. Jadi, Y sama dengan 1.217.256.070 ditambah 200.347.249X. Nah, kemudian di sini ada tahun, kemudian data Y-nya. Nah, di sini ada data Y, cara menghitungnya yaitu jumlah total penjualan, nah ditambah dengan jumlah YX. Nah, ditambah dengan jumlah YX, kemudian dikali dengan tahun. Nah, jumlahnya segini, kemudian ada penjualan. Penjualan lihat dari atas saja, kemudian di sini ada grafik. Nah, untuk grafik itu bisa dibuat di insert, kemudian tinggal dipilih. Nah, di sini saya menggunakan grafik yang lain. Nah, seperti itu. Demikian presentasi pemaparan analisis laporan keuangan PT Resource Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.